Diketahui bahwa Candi Ceto merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit di abad 15, tepatnya di 1475 Masehi. Itu yang memang waktu itu Kerajaan Majapahit membangun tempat-tempat peribadatan seperti di Candi Ceto ini, bahkan ada di tempat lain di Candi Sukuh dan sebagainya. Hari ini adalah hari terakhir di sekolah sebelum liburan tiba. Saya Ihsan, pelajar SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Sampainya di rumah, pikiran saya terbangun untuk mengeksplorasi hal-hal baru dengan tujuan menambah pengetahuan dan pengalaman. Jalur 4 Kampung Badan siap pasar saya jalur 4 Kampung Badan siap pasar saya persiapan berangkat jalur 4. Jalur 2 Timur persiapan langsung kedatangan kereta api Singasari 2 Timur. Ini adalah awal perjalanan saya menuju bangunan bersejarah yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Saya melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api dengan menempuh waktu selama 9 jam. Sesampainya di stasiun Purwosari, saya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sragen untuk bermalam di rumah kerabat. Kabupaten Karanganyar sangat terkenal dengan keindahan alamnya yang membuat saya terpana. Masyarakat setempat juga masih menjunjung tinggi budaya dan tradisi. Kabupaten Karanganyar juga banyak bangunan bersejarah yang menarik seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh. Candi Ceto merupakan situs sejarah yang terletak di lereng Gunung Lawu. Candi ini masih aktif digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan ritual dan peribadatan. Di perjalanan, saya sangat menikmati keindahan alam sekitar yang memukau. Saya tertarik dengan situs ini dikarenakan banyak misteri yang belum diketahui. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyanto. Saya di sini sebagai juru pelihara cagar budaya, khususnya yang ada di Candi Ceto ini. Candi Ceto ini yang pertama berada di Desa Gumeng, Dusun Ceto, dan di Kabupaten Karanganyar. Kurang lebih di atas permukaan air laut itu kurang lebih 1.500 meter. Dan Candi Ceto ini mulai populer itu kisaran tahun 1842 dari hasil laporan penelitian Van der Vlies. Secara umum Candi Ceto ini ada kemiripan dengan Candi Sukuh. Itu salah satunya candi prasejarah yang menunjukkan ciri-ciri punden berundak. Jadi keunikannya ya termasuk candi yang
tua ya. Jadi Candi Ceto ini kan masih dikunjungi masyarakat pada umumnya. Jadi secara tidak langsung masyarakat sekitar dari segi ekonomi juga ada pengaruh. Salah satu ini yaitu dengan banyaknya pengunjung, akhirnya masyarakat sekitar bikin warung-warung makan, terus jasa foto seperti itu. Kain itu ditujukan kepada pengunjung, salah satunya untuk menjaga sopan santun pengunjung, dan itu untuk tanda bahwa tamu itu melalui loket yang disediakan. Menurut warga sini yang notabene agama Hindu, yaitu konon diyakini peninggalan Raja Brawijaya itu melalui kisah Samudra Mantana, yang di situ adalah kurang lebih itu cerita yang mengisahkan taruhan antara kedua istri Kasyapa, yaitu Kadru dan Winata. Beliau dalam kisah itu ada tebakan yang menebak warna ekor kuda yang membawa air kehidupan dari lautan susu. Itu Kadru menyuruh menebak bahwa warna ekor kuda itu hitam, dan Winata menebak warna ekor kuda itu warna putih. Namun dalam proses keluarnya kuda tersebut, Kadru menyuruh anak-anaknya untuk menyemburkan bisa racun ke ekor kuda tadi, yang akhirnya berakibat ekor kuda tadi berwarna hitam. Meskipun dianggap curang, Winata tetap dijatuhi sanksi bahwa Winata itu harus menjadi budak anak-anak si Kadru. Terus dalam kisah tersebut dilanjutkan dengan kisah Garudia, yaitu kisah pembebasan Winata dari perbudakan anak-anak Kadru oleh anak yang bernama Garudia. Garudia ini anak dari Winata, dengan syarat Winata itu nanti bisa dibebaskan, harus ditukar dengan air kehidupan. Otomatis Garudia harus mengusahakan air kehidupan tersebut dengan cara mencuri dari para dewa dan ditukar dengan si ibu Garudia, yaitu Winata. Candi Ceto ini kan dulunya bukan berwujud seperti ini, tapi wujudnya itu runtuhan batu. Jadi kondisi ditemukan itu banyak arca yang tanpa kepala, itu karena mungkin faktor alam bisa jadi, kemungkinan ulah manusia juga bisa jadi. Jadi perkembangannya sampai dengan saat ini sudah dipugar beberapa kali, jadi tetap ada perkembangan dari masa ke masa. Kalau naskah kuno itu berwujud prasasti, Mas. Jadi yang ada di sini di Gapura dekat sini ada wujud prasasti yang menunjukkan angka tahun. Dalam prasasti tersebut didirikan 1397. Itu yang masih jadi misteri. Jadi mungkin setiap teras itu relief yang ada itu, soalnya yang arca yang ada di sini sendiri belum diketahui secara spesifik. Jadi itu arca perwujudan dari pewayangan atau arca-arca dewa itu belum ada pasti. Secara umum Candi Ceto ini diyakini didirikan untuk peruwatan, jadi untuk penebusan dosa, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia setelah diruat itu nanti kembali suci lagi seperti lahir. Setelah saya menelusuri kompleks candi, sangat disayangkan jika saya tidak memotret bangunan bersejarah ini.
Saya teknisi konservasi cagar budaya, Mas. Jadi untuk pelestarian situs cagar budaya yang di lapangan setiap saat ada teman-teman juru pelihara, ada teman-teman petugas keamanan dari Balai Pelestarian Kebudayaan, dan saya teknisi konservasi yang menangani khusus kerusakan-kerusakan terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi merusak struktur cagar budaya maupun bangunan cagar budaya. Cetho itu ada beberapa versi. Kalau menurut sejarah dari masyarakat yang turun-temurun itu karena memang posisinya di lereng pegunungan dan melihat kemana-mana jelas, itu dinamakan Cetho. Cetho berasal dari bahasa Jawa yang artinya jelas. Dan selain itu dari versi keagamaan itu untuk kejelasan dalam upaya pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Jadi ada beberapa teras itu menggambarkan kita harus semakin jelas, semakin cetho dalam bahasa Jawanya untuk mendekatkan diri pada Pencipta. Untuk pembangunannya belum diketahui, cuma kami dari pemerintah melalui yang dulu Balai Pelestarian Cagar Budaya, sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan, sudah berupaya melakukan beberapa rehabilitasi. Itu mulai dari tahun 2018, 2019 sampai kemarin 2022 itu kami merehab candi induknya. Jadi sekitar untuk upaya rehabilitasi sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Tapi untuk pembangunan awalnya belum diketahui memakan waktu berapa lama. Proses pemeliharaan rutin, Mas, pemeliharaan rutin setiap hari. Jadi kami ada juru pelihara yang memang bertugas menjaga keamanan keutuhan bangunan cagar budaya yang berupa struktur, arca, bahkan relief itu. Jadi kami ada juru pelihara, dan untuk perlindungan, untuk keamanan kami ada petugas tenaga keamanan dan mereka berjaga bersama-sama. Kalau sejarah Candi Cetho sampai sekarang masih ada penelitian dan belum diketahui secara pasti. Namun dari prasasti yang ada diketahui bahwa Candi Cetho merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit di abad 15, tepatnya di 1475 Masehi. Itu yang memang waktu itu Kerajaan Majapahit membangun tempat-tempat peribadatan seperti di Candi Cetho ini, bahkan ada di tempat lain di Candi Sukuh dan sebagainya. Susunannya konsepnya punden berundak, punden berundak. Jadi ada beberapa teras, dari teras pertama sampai teras terakhir yang posisinya itu menyesuaikan kontur tanah yang ada. Jadi kemiringan tanah dikepras sedemikian rupa, dibikin berundak atau berteras yang seperti konsep bangunan-bangunan prasejarah, punden berundak gitu. Dan untuk Candi Cetho secara keseluruhan mempunyai sebenarnya 14 teras, tapi yang tersisa sekarang ada 13 teras. Keistimewaan sih sebenarnya beda dengan situs-situs lain. Kalau Candi Cetho sampai sekarang kebetulan masih aktif dipakai untuk peribadatan khususnya umat Hindu, dan kebetulan untuk masyarakat sekitar yang berdomisili di sekitar candi memang masih mayoritas Hindu, jadi masih memanfaatkan situs Candi Cetho ini untuk peribadatan mereka. Untuk keagamaan Hindu sama seperti di Bali, tiap hari-hari raya Hindu seperti Nyepi, ada Galungan, ada Kuningan, Pager Besi dan sebagainya itu. Larangan secara khusus tidak ada, cuma Candi Cetho adalah kan cagar budaya. Jadi cagar budaya rata-rata memang dipakai untuk peribadatan. Jadi cuma tata krama saja, bukan berupa larangan. Jadi kita harus sopan, tetap menjaga kebersihan dan sebagainya itu. Perjalanan kali ini menjadi bukti bahwa Indonesia ini luas dan penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Kita semua harus mendorong diri untuk keluar dari zona nyaman, menjelajahi tempat baru, dan memulai perjalanan tanpa takut sejauh apapun itu. Karena dari sinilah kita dapat membuka diri terhadap pengalaman yang dapat mengubah hidup.